Sebelumnya saya beri disclaimer dulu bahwa video ini bukan bertujuan untuk menjelekkan suatu PO. Karena musibah seperti ini dapat menimpa PO apa saja. Untuk itu, dari insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi kita agar tidak akan terjadi lagi di kemudian hari. Karena kita semua para pencinta bis tentu ingin transportasi bis di Indonesia menjadi lebih baik dan menjadi moda transportasi yang aman bagi masyarakat. Kecelakaan yang terjadi di kilometer 87 Jalan Raya Puncak Ciloto, Kabupaten Cianjur pada 27 Februari 2013 ini tercatat menewaskan hingga 17 orang. 28 orang luka berat dan 20 orang penumpang lainnya luka ringan. Sebuah bis pariwisata yang mengangkut 65 orang peziarah asal Bogor hendak ke Cianjur, menabrak tebing di tikungan jalan Desa Pengkolan, Ciloto, Cianjur. Dari hasil investigasi pihak terkait, kecelakaan disebabkan oleh sistem pengereman bis yang tidak berfungsi atau remblong. Selain itu, bis juga dinilai kelebihan muatan, membawa penumpang hingga over capacity. Kronologi kejadian dari beberapa keterangan saksi yang dihimpun, kecelakaan terjadi sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat. Saat itu bis sempat diperbaiki dalam perjalanan sekitar 30 km dari lokasi kejadian. Supir dan kernet melakukan perbaikan rem dengan menambah minyak rem. Dianggap masih aman, bis kembali melanjutkan perjalanan menuju Cikundul, Cianjur. Namun nahas saat melewati jalan menurun, bis yang ditumpangi oleh rombongan peziarah dari Bogor tersebut hilang kendali dan menabrak tebing dengan kecepatan tinggi. Supir bis tersebut ditetapkan sebagai tersangka atas kasus kecelakaan yang menewaskan banyak orang ini dengan ancaman pasal 310 ayat 1, 2, dan 3 Undang-Undang tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, kelalaian pengemudi yang mengakibatkan penumpang luka berat dan meninggal dunia. Kecelakaan maut yang terjadi di kawasan Tanjakan Emen, Jalan Raya Bandung Subang, Kampung Cicenang, Ciater, Subang, Jawa Barat pada Sabtu 10 Februari 2018 pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kecelakaan mengenaskan ini merenggut 27 orang korban meninggal dunia dan 8 orang lainnya luka berat. Bis pariwisata tersebut membawa rombongan petugas koperasi simpan pinjam asal Ciputat, Tangerang Selatan. Kronologi kejadian, bis meninggalkan wisata kawah Gunung Tangkuban Perahu di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang, untuk kembali pulang ke Tangerang via tol Cikopo, Palimanan. Setelah keluar dari gerbang wisata Tangkuban Perahu, bis melewati turunan panjang sekitar kurang lebih 2 km. Saat melewati turunan panjang yang curam dan berkelok-kelok di tengah kebun teh dan hutan pinus, laju bis tidak terkendali karena diduga remblong dan menabrak sepeda motor. Bis kemudian menabrak tebing di sebelah kiri jalan dan terguling di bahu jalan. Dalam insiden tersebut juga menewaskan satu pengendara motor yang tertabrak oleh bis tersebut. Dan sang supir bis selamat dari kejadian tersebut, hanya mengalami luka ringan dan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus kecelakaan tersebut berdasarkan hasil gelar perkara yang dilakukan Polres Subang.
Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Cae, Kecamatan Wado, Sumedang, Jawa Barat pada Rabu malam 10 Maret 2021. Sebuah bis pariwisata yang membawa sebanyak 66 peserta ziarah dan siswa SMP IT Al Munawaroh Cisalak Subang terperosok ke dalam jurang sedalam 11 meter. Dalam kecelakaan tersebut mengakibatkan total 30 korban jiwa meninggal dunia. Kronologi kejadian: pada perjalanan pulang seusai membawa rombongan berziarah, bis mengalami remblong dan kehilangan kendali. Ketika sedang melewati tanjakan Cae, bis tersebut kemudian terbanting hingga akhirnya terperosok ke jurang yang ada di sebelah kiri jalan. Kontur jalan yang menurun serta menikung diduga menjadi penyebab sang sopir tidak bisa mengendalikan laju bisnya. Selain itu, kondisi bis yang kelebihan muatan karena memuat 66 penumpang menjadi faktor lain bis tersebut mengalami kecelakaan. Sang sopir juga diduga menggunakan aplikasi peta daring atau Google Maps untuk mengendarai bisnya. Sementara jalur tersebut bukanlah diperuntukkan untuk kendaraan besar seperti bis. Polisi menetapkan supir bis tersebut sebagai tersangka. Tetapi karena sang sopir bis juga turut meninggal dunia pada insiden ini, maka polisi menghentikan penyidikan atas tersangka. Insiden memilukan ini terjadi pada hari Senin 23 Desember 2019 di Jalan Lintas Pagar Alam Lahat, kilometer 9 Kota Pagar Alam, Provinsi Sumatera Selatan, tepatnya di kawasan Liku Lematang. Bis Sriwijaya dengan rute Bengkulu-Palembang yang membawa 50 penumpang hilang kendali dan jatuh ke jurang sedalam 100 meter yang di bawahnya terdapat Sungai Lematang. Data korban dari kecelakaan tersebut sebanyak 41 orang meninggal dunia dan 13 orang mengalami luka-luka. Kronologi kejadian: pada tanggal 23 Desember 2019 pukul 14 waktu Indonesia Barat, bis Sriwijaya jenis Mitsubishi Fuso berangkat dari kota Bengkulu menuju Palembang dengan membawa 27 penumpang. Di tengah perjalanan, jumlah penumpang bertambah menjadi 50 orang. Bis tersebut diawaki oleh 2 orang pengemudi dan 2 orang kernet. Pada pukul 23.45 menit saat hendak melewati jembatan Lematang Indah, bis kehilangan kendali dan menabrak pembatas jalan. Selanjutnya terjun ke dalam jurang sedalam 100 meter. Kecelakaan maut tersebut ternyata diketahui oleh pihak kepolisian atas laporan salah satu seorang korban selamat. Korban itu mendatangi pos pengamanan Natal dan Tahun Baru 2020 yang berjarak 200 meter dari lokasi kejadian di Jalan Lintas Pagar Alam, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan pada Senin malam 23 Desember 2019. Setelah informasi kecelakaan diterima, tim evakuasi yang terdiri dari tim SAR, polisi, serta unsur masyarakat diturunkan. Proses evakuasi juga menyusuri tepian Sungai Lematang untuk melihat kemungkinan masih adanya penumpang yang belum ditemukan. Beberapa korban ditemukan tertimpa bangkai bis yang terendam di sungai, dan beberapa korban lainnya ada yang terbawa arus sungai. Dari hasil investigasi KNKT bahwa kecelakaan terjadi karena kegagalan pengereman dan kekeliruan prosedur pengemudi. Supir beserta kru bis di dalamnya juga turut meninggal dunia. Pemilik PO bis ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian setelah sebelumnya menjalani serangkaian pemeriksaan. Dari hasil pemeriksaan tersebut, pemilik bis dinyatakan bersalah karena mengoperasikan bis yang tidak layak jalan.
Tragedi ini terjadi pada 8 Oktober 2003 di Situbondo, Jawa Timur. Mirisnya, para korban adalah siswa dan guru SMK 1 Yayasan Pendidikan Generasi Muda Yapemda Yogyakarta. Sebuah bis pariwisata yang membawa rombongan studi tur kembali pulang ke Yogyakarta dari Pulau Dewata mengalami kecelakaan yang menewaskan hingga 54 orang. Hanya supir dan kernet bis yang selamat dari kejadian tersebut. Kronologi kejadian: pada saat perjalanan pulang menuju ke Sleman, Yogyakarta, kala itu bis kedua dari 3 bis rombongan studi tur melewati tanjakan dan tikungan tajam di Jalan Raya Surabaya Banyuwangi, tepatnya di kawasan Banyuglugur, Situbondo, pada Rabu malam tanggal 8 Oktober 2003. Tiba-tiba sebuah truk kontainer dari lawan arah hilang kendali, memotong jalur dan menabrak bagian depan bis. Kondisi kian parah saat sebuah truk tronton dari arah belakang menabrak bis tersebut. Bis yang ditumpangi rombongan siswa dan guru SMK Yapemda itu pun terjepit oleh 2 truk hingga akhirnya terbakar. Kebakaran itu dipicu dari kebocoran tangki bahan bakar truk yang mengenai sikring bis. Percikan api kemudian muncul di bagian depan bis yang ditabrak oleh truk kontainer. Para penumpang di dalamnya berusaha menyelamatkan diri dengan mencoba keluar dari pintu belakang. Namun nahasnya pintu belakang tidak dapat dibuka karena kondisi bis yang ringsek akibat tertabrak truk tronton dari arah belakang. Seluruh penumpang terjebak di dalam bis karena tidak ada alat pemecah kaca. Mereka pun akhirnya terbakar dan tewas mengenaskan di dalam bis. Sang supir selamat setelah melompat dari bis, sedangkan keneknya berhasil memecahkan kaca bagian depan. Dari kejadian tersebut, supir kontainer ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Setelah tragedi tersebut, setiap armada bis diwajibkan untuk tersedianya alat pemecah kaca dan APAR atau alat pemadam api yang menjadi standar keselamatan bis di Indonesia. Itulah tadi beberapa insiden kecelakaan bis yang sangat memilukan. Semoga kejadian seperti itu tidak akan pernah terulang lagi. Dan kepada para korban yang telah meninggal dunia, mari kita doakan semoga diterima segala amal ibadahnya, tenang di sisinya, dan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Dan sampai di sini dulu episode Ngulas Bis kali ini. Makasih buat yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.